Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik, Bu. Ya. Hari ini kita akan Zoom meeting membahas tema 1, subtema 5 dan 6. Sebelum dimulai belajar, Ardian sebagai ketua kelas memimpin doa. Ardian bilang sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, sekarang sudah siap itunya ya, buku tulisnya. Ini nanti buku temanya akan Ibu bagikan Jumat depan ya. Karena belum selesai di data semua. Sekarang Ibu akan membahas tentang kemarin sudah ya peta, sudah membuat peta, kemudian membuat denah. Peta apa peta? Peta adalah Jawa Barat. Ya, itu contohnya peta Jawa Barat. Peta adalah menentukan lokasi wilayah, yaitu provinsi atau kabupaten kota dengan skala tertentu. Kalau peta itu tidak di buku, ya bentuknya seperti itu namanya spanduk gitu, banner. Tidak dibukukan. Kalau atlas, tahu tidak atlas? Kayak buku ya, itu atlas, kumpulan peta yang dibukukan. Itu bedanya peta dengan atlas. Kalau peta, denah lokasi wilayah, provinsi, kabupaten, atau kota, atau negara, tidak dibukukan. Tapi kalau atlas itu kumpulan peta yang dibukukan. Ya, sekarang Ibu akan share screen. Ini ya. Nah, ini kelihatan ya tema 1, subtema 1 sampai 5. Pengamalan sila-sila Pancasila. Ya, sebelumnya kalian tahu ya Pancasila itu ada berapa sila? Ardian ada? 5. Ada 5 ya, Dinda. Rio, ya ingat ya sila-sila Pancasila ada 5. Ini ya. Nah, ini arti kata Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Pancasila merupakan 5 dasar negara Indonesia. Panca artinya 5 ya, ingat ya, sila dasar. Jadi Pancasila itu 5 dasar negara Indonesia. Hari Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang disusun oleh panitia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi artinya paham. Pancasila terdapat dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat, Pancasila mempunyai 5 sila yang telah ditetapkan dan tidak dapat diubah lagi susunannya. Sila-sila Pancasila saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, ini ada sila ke-1. Coba kita baca sama-sama. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ini lihat bintang, lambangnya apa ini? Bintang. Iya betul, Billy. Lambangnya bintang. Coba yang kedua kita baca sama-sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Rantai. Nah, ini gambarnya seperti ini, rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia.
Lombaknya pohon beringin. ini ya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau sila keempat ini ya paling panjang, ingat aja ada kata musyawarah. Jadi ini permusyawaratan. Yang kelima, keadilan sosial bagi Rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. gambar. Ya, sekarang dari sila-sila tersebut ada pengamalannya. Pengamalan sila-sila Pancasila. Yang pertama itu bintang ketuhanan yang Maha Esa. Ini pengamalannya coba dibaca semua Adi sama Adinda. Beribadah Sesuai dengan dengan ajaran agama. Kemudian mengembangkan sikap menghormati antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kemudian membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Nah, jadi sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita beribadah sesuai dengan ajaran agama. Kita agama Islam, beribadah, sholat, mengaji, puasa, itu sesuai dengan ajaran agama kita. Kalau di lingkungan kita ada tetangga misalnya, atau keluarga yang agamanya non-Islam, kita harus menghormatinya. Sebentar ya. Ayo, kami yang dua yang itu di yang dia ya. Kemudian yang ke ini ya, itu sila ke-1, ini pengamalan. Sila kedua, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan sesama manusia. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tepas selira. Ya. Tidak bersikap semena-mena kepada teman. Nah, dikasih nama dulu ibunya. Dikasih nama dulu bukunya. Mengembangkan sikap saling menghormati. Nah, jadi gini ya, sila kedua itu tentang kita bersikap yang baik kepada teman. Tidak boleh saling mengejek, saling nyebutan. Atau sekarang ada perundungan, dibully, disebutan sampai dijauhi teman-teman itu. Nah, itu tidak boleh karena perundungan atau yang namanya bully, teman itu diejek, terus dijauhi, disingsalkan, jangan main sama si itu. Itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Nah, ini pengamalan sila-sila. Kemudian yang ketiga, pohon beringin. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dibaca sama-sama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, kegiatan upacara bendera itu merupakan nasionalisme atau cinta tanah air. Terus memajukan pergaulan dan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ya, kita bangsa Indonesia. Ada misalnya teman kita dari negara lain. Nah, itu boleh ya. Pergaulan demi kesatuan dan kesatuan bangsa.
Kemudian ini ada sila yang keempat, kepala banteng. Sila keempat, lambangnya kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini kata kuncinya musyawarah. Kepala banteng itu musyawarah. Banteng adalah hewan yang suka berkumpul. Nah, mengapa dinamakan dengan ini? Karena musyawarah itu berkumpul untuk mengambil keputusan bersama. Contohnya di kelas 4, di kelas 5, kita melakukan pemilihan ketua kelas. Siapa yang mau jadi ketua kelas calonnya? Rizky, Adian. Nah, kemudian teman-temannya memilih siapa yang menjadi ketua kelas. Itu contoh bermusyawarah. Tidak boleh, yang nomor 1 baca, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, kalau kalian kepada teman kalian, misalnya mau sedang bermain, misalnya kita main yuk, main bersama-sama, tapi temannya itu nggak mau, atau misalnya meminjam pensil. Saya itu mau pinjam pensil misalnya, tapi teman saya nggak mau. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Bu. Waalaikumsalam, ada Dafa ya? Dafa masuk ya? Maaf telat. Iya. Nah, ini ya kita sedang membahas Pancasila ya, pengamalan sila-sila Pancasila. Yaitu kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah contohnya seperti pemilihan ketua kelas, atau misalnya ini kegiatan akhir tahun, kelas 4 mau kemana? Nah, apakah piknik atau di sekolah? Tapi berhubung sekarang tidak boleh berkumpul, jadi tidak ada kegiatan musyawarah berembuk bersama ya, hanya musyawarahnya lewat WhatsApp. Nah, bisa kan musyawarah lewat WhatsApp? Bisa. Lewat ini video conference Zoom bisa. Kemudian menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Contohnya kemarin yang memilih Ardian ada 14 orang sebagai ketua kelas. Berarti yang terpilih menjadi ketua kelas itu Ardian. Nah, kita harus menghargai dan menghormati hasil musyawarah tersebut. Ya. Ini kemudian yang sila kelima, padi dan kapas. Jadi baca sama-sama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini lambangnya padi dan kapas. Nah, ini budaya gotong royong. Nah, gotong royong. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, contohnya kalian menghormati hak orang lain. Hemat, tidak boros dalam menggunakan sesuatu. Suka bekerja keras. Menghargai hasil karya orang lain. Menghargai hasil karya orang lain. Ya. Nah, keseimbangan antara hak dan kewajiban itu seperti apa? Contohnya, kalian sebagai siswa, haknya yaitu mendapatkan pendidikan dari ibu. Kewajibannya kalian harus belajar ya dengan rajin. Haknya di rumah, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan sandang, pakaian dari orang tua. Kewajibannya kalian harus ini menghormati orang tua, menjalankan nasihatnya. Kemudian menghormati hak orang lain. Nah, kita dalam berbicara dengan orang lain tidak boleh memotong pembicaraan. Atau ada orang tua sedang ngobrol sama kita, jadi
Misalnya ada orang tua ngobrol, ibu tiba-tiba sama kita di sela, dipotong, ibu mau ini, nah itu tidak boleh ya. Kemudian hemat atau tidak boros dalam menggunakan sesuatu. Kita diberi fasilitas listrik oleh negara, oleh pemerintah, diberi fasilitas kuota, ya, dikirim oleh Kemdikbud. Nah, fasilitas kuota itu, fasilitas internet yang kita nikmati harus bersyukur karena masih banyak orang jauh di sana yang belum bisa menikmati fasilitas listrik, apalagi internet. Kita mah di kota gampang sinyal juga ya. Misalkan kurang sinyal tinggal keluar rumah dikit ada. Nah, makanya kita harus bersyukur dengan cara tidak boros dalam menggunakan sesuatu. Menggunakan air, menggunakan listrik secukupnya. Kalau sudah tidak nonton TV, dimatikan. Atau kipas anginnya terus nyala, harus dimatikan. Supaya tidak boros juga kepada tidak harus membayar banyak tagihan listrik. Air, jangan sampai cuci tangan. Cuci tangan kan sekarang diwajibkan ya, mencuci tangan itu menggunakan sabun dan air mengalir. Sama kalian kerannya lupa dimatikan atau airnya itu terlalu deras, terlalu banyak sehingga akhirnya menghambur-hamburkan air, itu tidak boleh. Kemudian suka bekerja keras. Nah, ini kalian bekerja keras itu sebagai pelajar tentunya rajin belajar. Itu juga merupakan pengamalan sila kelima. Terus menghargai hasil karya orang lain. Oh, contohnya Rizky membuat peta. Nah, kata Rio itu, Rizky bagus. Kata Rizky terima kasih. Nah, Faruk buat denah rumah, buat membuat denah kandang hewan. Sama dikomentari sama Willy, kata Willy bagus. Nah, Ardian membuat ini contohnya apa ya? Membuat gambar rumah misalnya, kata Iza, Ardian gambarnya bagus. Nah, itu adalah kata-kata pujian bagus, hebat, itu adalah contoh menghargai hasil karya orang lain. Kita boleh tidak menghina, itu mah hasilnya tidak bagus, jelek, nah itu tidak boleh. Kalau ada yang kurang tepat misalnya, ini kurang tepat petanya, tolong dikasih warna, nah gitu. Tapi jangan dikatakan bahwa itu hasilnya tidak bagus, itu tidak boleh karena harus menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu contohnya pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Kemudian ini tugas di rumah yang untuk hari ini, jelaskan arti dari Pancasila. Tadi Pancasila apa tadi? Rizky, Pancasila itu apa? Panca artinya apa? Ulang ya dari atas ya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu apa? Ardian 5 dasar. Adinda, Pancasila itu adalah apa? 5 dasar. 5 dasar. Willy, Pancasila itu apa? Artinya 5 dasar. 5 dasar. Pancasila diperingati setiap tanggal berapa? 1 Juni. Pancasila terdapat dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke berapa? Alinea ke 4. Ya, ulangi ya ini ya. Silanya ada 5. Yang pertama adalah apa? 1. Ketuhanan Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang adil dan beradab. Namanya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan kerakyatan.
Robi ada Robi sama itu ya sama siapa Sauki ya. Nah iya boleh gitu berdua. Nanti Faruk sekali-kali ajak Adit jadi berdua ya Zoom meetingnya ya sama Adit. Yang dekat rumahnya boleh diajak berdua atau bertiga. Nomor sila kelima apa Ija? Keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan Apa? ya ini kemudian pengamalan sila-silanya yang pertama bintang. Beribadah sesuai ajaran agama. Mengembangkan sikap hormat menghormati antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Menciptakan kerukunan hidup di antara umat beragama. Nah, kalau di kita ada yang beragama non-muslim, kita harus menghormatinya. Atau misalnya agama lain sedang menjalankan ibadah, kita harus menghargainya. Sama umat lain kepada umat Islam sering menghargai kan kemarin takbiran. Atau kita sedang melaksanakan sholat Jumat. Nah, umat agama yang lain menyesuaikan ya seperti itu. Dan yang kedua rantai ya, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat. Artinya tidak mengejek kepada teman, tidak menghina, dengan rasa dan tepas selera. Sekarang sedang masa pandemi, banyak orang-orang di luar sana yang mungkin terkena dampak pandemi COVID ini, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang tidak makan. Nah, kalian alhamdulillah kita di sini bersyukur masih bisa tempat tinggal, punya tempat tinggal, masih bisa makan. Nah, itu kalian coba nanti sekali-kali lihat, tengok mungkin di lingkungan sekitar kalian ada ya yang tidurnya misalnya masih tidak punya tempat tinggal atau tidurnya itu di depan jalan, kasihan ya itu. Kasihan tidak melihatnya seperti itu. Nah, ya kita harus bersyukur dan tenggang rasa kepada orang lain. Atau ada teman yang sedang sakit, sama kita ditengok. Atau misalnya ada tetangga yang sedang sakit, kita berikan semangat supaya kita sembuh atau diberi atau kita tengoknya atau kita menengok. Nah, kemudian contohnya tidak bersikap semena-mena kepada teman, tidak seenaknya ya sama teman itu abong-abong misalkan dia mah ini teman saya udah dekat disuruh-suruh, tidak boleh. Kita harus menghormati hak orang lain. Misalnya Robi sama Sauki pangerjakeun tugas Sauki teh ku Robi, nah itu teh kayaknya harus menghormatkan diri. Terus mengembangkan sikap saling menghormati ya antar teman saling menghormati. Terus boleh tidak membuli itu mengejek, kemudian dijauhi disingsakeun, tong direncangan sama pembelajaran. Nah itu tidak boleh ya, membuli itu tidak boleh dan tidak baik. Nah ya ini yang kedua tadi rantai. Ketiga pohon beringin. Mampu menempatkan persatuan menempatkan persatuan serta kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya gini, kalian di rumah sedang santai, tapi ibu kalian itu di rumah itu sedang banyak pekerjaan. Kalian itu sedang nonton TV misalnya, sama kalian itu, nah ini ya kepentingan bersama, nah itu oleh kalian bantu ibu kalian. Misalnya ibu kalian itu sedang kerepotan mengasuh adik atau banyak pekerjaan, oleh kalian harus dibantu ibunya. Nah itu contoh kepentingan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemarin Adinda katanya mamahnya lagi keluar sama ayahnya keluar. Adinda colong jaga warung. Nah itu contohnya seperti itu ya, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Adinda mau meluangkan waktunya untuk membantu ibunya itu sudah bagus. Dah Pak, ibunya baru melahirkan, kemudian sama dapat dibantu mengasuh adik-adiknya. Wah hebat, luar biasa. Semoga pahalanya dapat menjadi anak yang soleh. Nah itu juga termasuk pengamalan sila ketiga ya Persatuan Indonesia. Kemudian ini cinta tanah air. Nah, contohnya kegiatan upacara bendera. Sebelum masa pandemi kita selalu upacara bendera. Ya. Terus yang ini ya, yang keempat tadi kepala banteng ya. Nah ini tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalau atau lagi main berebut mainan, takut hoyong nambut, tapi tekengeng kuno gaduh nanti kita tidak boleh memaksakan kehendak ya. Itu kemudian mengutamakan musyawarah. Nah, seperti contohnya musyawarah untuk mencari suara terbanyak pemilihan ketua kelas. Nah, itu kemudian menghormati hasil musyawarah. Kalau misalnya yang sudah terpilih Ardian, semua harus menghargai hasil musyawarah tersebut dan menyetujuinya. Ini kemudian padi dan kapas ya, budaya gotong royong. Nah, kemudian setiap hari Jumat suka bebersih ya, beres-beres itu mencerminkan budaya gotong royong. Hemat atau tidak boros menggunakan sesuatu. Tidak boros menggunakan air, apalagi tidak boros menggunakan listrik. Nah, terus suka bekerja keras atau tidak boros gini abang kena dikasih uang jajan, dapat bantuan saya mah, dapat BSM misalnya di anggo jajan sedayana kayak terkengeng. Itu artinya tidak menggunakan sesuatu yang bukan pada tempatnya, tidak boleh boros. Terus suka bekerja keras artinya membantu orang tua, itu contoh bekerja keras. Belajar dengan rajin, nah itu juga contohnya. Menghargai ya hasil karya orang lain ya. Kemudian ini tugas di rumah ya. Jelaskan arti dari Pancasila. Ada berapa sila dalam Pancasila? Nah, sebutkan. Kasus bully dan mengejek perundungan tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila keberapa. Nah ini ya tulis. Nah itu ya, ini tugas untuk hari Kamis dan hari Jumat. Ya, terima kasih ya kepada semua yang sudah Zoom meeting. Nanti Ibu share materinya di grup WhatsApp. Ya. Dengarkan, tugasnya akan Ibu share di grup WhatsApp. Terima kasih untuk semuanya. Nanti dulu. Sama apa? Ya, terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum.